Bismillahirrahmanirrahim. Ta'alluma wa ta'lima wa ta'lima wal istifadata wal hissa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtiqa marandatihi wa qurbihi wa sababihi wa khatimah ma'alati wal afiyah wa salahil aqibah. Bismillahirrahmanirrahim. Sirajan munira abashiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira wa la tuti'il kafirin wal munafiqin wa da'adahum wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahumma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidina Muhammadin alladzi haraba al-batil wa ayyada al-haqq wa damasa ar-radha'il wa ahya al-fada'il wa tamma makarim al-akhlaq wa hada an-nas ila as-siratil mustaqim siratil ladzi an'ama Allahu 'alaihi minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa ala alihi wa ashabihi alladzina ihtadaw bihadihi wattaba'u ma rasamuhu lahum fadanat lahumul mawluk wa khadu'at lihaibatihimul umam wa ba'd faha huwal juz'u tsalits min khulasatin nurul yaqin fi siratil khulafa'ir rasyidin wa qaddimuhul talibil ma'ahidil wal madarisi indunihi sayyi'at fi uslubi gharibin min madarikihim la takallufa fihi wa la ta'qid li'aruf wa kaifa taqallaba abqalu ilal islam ala masaibi li tahqiqi amanatihim wa ya'rifun natijat allati ta'udu 'ala al-ummati min at-tabi'in lid-din wal istirala 'ala nizamihi fa inni la arju ay yakhbiru mimma dal muslimin wa amjadihim wa siyar rijalatihim ma yab'athu fi nufusihim ruhan nashubihim wan nas ja'ala manawalihim. Bismillahirrahmanirrahim. Mukadimah dari musannif. Jadi alhamdulillah kita mulai pasaran hari pertama ya. Kitabnya adalah Nurul Yakin. Sebenarnya Nurul Yakin ini ada 3 jilid, ada 3 juz, ada 3 jilid. Tapi kita langsung ambil ke jilid yang ketiga. Yang ketiga langsung. Pertama buat mempersingkat waktu karena Ramadan atau pasaran ini kan nggak ngambil waktu banyak. Ya, kita nggak punya waktu banyak. Kalau kita bahas dari awal, ya, dari Nabi lahir, ini kita kan tentang sejarah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ambil dari awal, wah, itu bakal jadi pembahasan yang panjang. Nah, Anda sengaja ngambil bab terakhir karena bab terakhir ini, jilid terakhir ini sering ditinggal, ya, sering ditinggal. Karena bab terakhir ini pembahasannya adalah sejarah pasca wafatnya Nabi. Setelah Nabi wafat itu apa yang terjadi? Ya? Apakah ada konflik, peperangan apa? Ya? Bagaimana sahabat-sahabat ketika ditinggal oleh Nabi? Ini sering ditinggal sama para mudarisin, ya, atau para pengajar ustaz sering ditinggal. Kita sering belajar sejarahnya sirah Nabi Muhammad, tapi kita nggak belajar sirah setelah Nabi Muhammad meninggal itu bagaimana, kita jarang belajar hal tersebut. Makanya Anda sengaja buka langsung ke jilid 3-nya supaya kita mengerti lah apa yang terjadi lah setelah Nabi wafat itu apa. Ya. Dan jilid 3 dari Khulasah Nurul Yakin emang membahasnya itu setelah Nabi wafat. Ya. Setelah Nabi wafat itu apa yang terjadi, karena sebenarnya sebagian masalah-masalah yang ada di dunia ini, masalah-masalah dalam agama Islam ya, itu
termasuk salah satu penyebabnya adalah buta terhadap sejarah, buta terhadap sejarahnya Nabi, ya. Makanya bisa muncul akidah-akidah yang fasid, ya, yang fasidah, akidah-akidah yang rusak itu munculnya dari situ. Buta sama sejarah, nggak tahu sejarahnya Nabi itu bagaimana. Dan umumnya masalah itu adalah pasca wafatnya Nabi, ya. Kalau waktu sejarah tentang Nabi lahir hingga Nabi wafat itu enak, masih ada nabinya, ya. Ibarat kalau anak kecil masih punya orang tuanya. Tapi begitu Nabi wafat, ini sahabat kan bagaikan anak kecil yang ditinggal orang tuanya, nggak tahu arahnya kemana, jalannya kemana, ya. Tapi Nabi udah meninggalkan beberapa hal yang jadi pola buat para sahabat ini untuk berjalan di atasnya. Makanya muncul istilah-istilah kayak kelompok-kelompok sesat seperti Syiah yang ekstremis, ya. Itu kan kemunculan mereka itu dari mana? Kemunculannya murni dari lalainya mereka sama sejarah, ya. Dan itu sejarahnya nggak ada hubungannya sama sebelum Nabi wafat. Sejarah kemunculannya itu adalah ba'da wafatnya Nabi. Begitu juga kaum Khawarij. Kaum Khawarij itu juga setelah wafatnya Nabi. Gitu. Ini ada namanya pemahaman yang kurang terhadap sejarah itu bakal menimbulkan kesalahan dalam berpikir. Jadi sini musannif mengawali kitabnya dengan ya ayuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallah bi idnihi wa sirajan munira. Wahai Nabi, sungguh kami telah mengutusmu. Kamu itu menjadi syahidan sebagai saksi bagi umatmu, wa mubasysyiran, dan orang yang memberikan kabar gembira, wa nadhiran, dan memberikan kabar celaka, wa da'iyan ilallah, dan mengajak kepada Allah Ta'ala bi'idnihi, dengan izin Allah, wa sirajan munira. Makanya Nabi ketika suatu hari minta dibacakan ayat Quran, ya. Jadi Nabi itu punya obsesi terhadap bacaan orang lain, ya. Kayak Zaid bin Sabit, ya. Atau sahabat-sahabat lain itu sering lagi begini, ayo baca Quran, ayo dibaca Qurannya, hafalannya ente mana, coba begituin sama Nabi. Nabi sering ditanya, ya Nabi, kan ini Quran turunnya langsung dari engkau, gitu. Kenapa malah ingin minta dibacakan dari orang lain? Kata Nabi, saya cinta ngedengerin Quran keluar dari mulutnya orang lain. Makanya Nabi senang dengerin Al-Quran yang dilantunin sama sahabat-sahabatnya itu. Nah, suatu hari dibacain ayatnya sampai di ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika ala ummatika syahida. Itu Nabi nangis sampai ayat itu, ya. Yang makna ayatnya masih ada hubungannya dengan ayat ini, yaitu syahid, ya. Nabi itu menjadi saksi bagi umatnya. Menjadi saksi artinya nanti di akhirat, ya, Nabi ini juga menjadi salah satu saksi nantinya di akhirat atas umatnya, dipertanyakan, ya. Nabi itu dipertanyakan tanggung jawabnya sama Allah Ta'ala juga, sama kayak Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa. Itu juga nanti di akhirat juga dipertanyakan risalahnya apakah tersampaikan, ya, apakah tersampaikan risalahnya, apakah ente dakwah dengan cara yang betul. Itu nanti juga ditanyakan seperti itu. Wa da'iyan ilallah bi idnihi wa sirajan munira wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira wa la tudil kafirina wal munafiqina wa ja'alhum wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Inna fatahna laka fatham mubina. Sungguh kami telah bukakan bagimu fatham mubina, sebuah keterbukaan yang sangat jelas. Liyaghfirallahu lakam liyaghfirallahu ma taqaddama min dzalika wa ta'akhkhar. Supaya Allah ampuni apa yang ada yang telah lewat bagimu dan apa yang akan datang. Wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiya siratan mustaqima. Alhamdulillahilladzi anzala bihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwajan qayyima. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan atas abdihi, atas hambanya,
Al-kitaba kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Dan Allah tidak menjadikan dalam kitab tersebut iwaja. Ada penyelewengan, ada penyimpangan, ya. Tidak ada bengkok di dalam kitabnya, yaitu Al-Qur'an. Qayyima. Ya, makanya di sini ada hukum, ya, hukum saktah kalau dalam ilmu tajwid. Baina iwajan dan qayyima itu kita harus ada apa? Ada berhentinya. Jangan disambung. Ya. Karena apa? Karena akan berpengaruh terhadap maknanya. Ya. Makanya saktah-saktah yang ada di dalam Al-Qur'an itu kayak yang ada di dalam surat Yasin, ya, atau saktah yang di surat ya, 5 saktah di dalam Quran itu pengaruhnya terhadap ayat, termasuk surat Al-Kahfi ini, ayat 1 dan ayat 2. Di antara ayat 1 dan 2 itu ada saktah di situ. Saktah itu ketika kita membaca, ya, harus ada berhentinya tanpa mengambil nafas, ya, tanpa mengambil nafas, kira-kiranya 2 ketukan atau 2 harakat. Iwaja qayyima, ya, supaya tidak menghancurkan makna. Walam yaj'al lahu, dan Allah tidak menjadikan pada Al-Qur'an iwaja, sebuah hal yang bengkok, sebuah hal yang menyimpang. Qayyima, dan lurus. Kalau misalnya nggak ada saktah di situ, akhirnya Allah tidak menjadikan di dalam Al-Qur'an sesuatu yang lurus, ya. Tapi makanya disuruh berhenti di situ supaya membedakan kalau qayyima itu udah menjadi sudah menjadi tarkib yang lain di dalam ilmu nahwu, ya. Sudah nggak nyambung sama iwaja, bukan jadi atof daripada iwaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi harafal batila wa ayyadal haq wa tamassat fadail wa ahyal fadail wa tamam makarimal akhlak. Dan salawat serta salam atas baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memerangi kebatilan, haraba al-batila, memerangi kebatilan, wa ayyadal haq, dan menolong hal yang hak atau membela perkara yang hak, wa tamassat fadail, dan menghanguskan segala hal yang hina, wa ahyal fadail, dan menghidupkan hal-hal yang penuh dengan fadilah, penuh dengan kemuliaan. Wa tamam makarimal akhlak, dan juga menyempurnakan daripada akhlak-akhlak yang mulia. Wa hadana ila siratal mustaqim, siratal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Wa la alihi washabihi alladziina ihtadaw bihadyihi wa tabau ma rasamahu lahum fadanat lahumul muluk wa khada'at bi haibatihimul umam. Wa ba'du faha huwa al-juz'us salis min Khulasah Nurul Yakin. Maka kitab ini merupakan jilid ketiga, juz ketiga dari kitab Khulasah Nurul Yakin fi siratil khulafa'ir rasyidin, yang nerangin tentang sirah ataupun sejarah dari khulafa'ur rasyidin, ya. Khulafa'ur rasyidin ini ada di juz ketiga dari Khulasah Nurul Yakin. Uqaddimuhu li tullabil ma'ahidi wal madarisi al-Indonesia, ya. Yang saya berikan, ya, kepada tulab, kepada santri-santri ma'ahid wal madaris, santri-santri pondok pesantren dan lembaga-lembaga ilmiah yang lainnya yang ada di Indonesia, fi uslubin, dengan metode qaribin min madarikihim, yang mempermudah penangkapan daripada akal mereka. Wala takallufa fihi, enggak ada beban di dalam memahami Khulasah Nurul Yakin. La ta'qidah, dan tidak ada gundalan atau tidak ada kesulitan di dalam memahami. Liya'rifu kaifa taghallaba, supaya mereka mengetahui, ya, santri-santri ini akhirnya pada tahu apa taghallaba, kaifa taghallaba, bagaimana para khulafaur rasyidin. Khulafaur rasyidin ini siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, lagi Sayyidina Hasan. Ini khulafaur rasyidin, ya. Jadi khulafaur rasyidin, kita balik lagi nanti ke ilmu fikih tahawulat, ya. Fikih tahawulat udah bahas khulafaur rasyidin, di mana khulafaur rasyidin itu diambil dari apa? Dari hadisnya Nabi yang berbunyi apa?
wa iyyakum wa wa muhdatsatul umur. Subhanallah. Ya, di situ Aldu 'alaiha bin nawajidhi. Ya, Aldu 'alaiha bin nawajidhi. Genggamlah atau gigitlah para khulafaur rasyidin ini dengan apa? Dengan gigi geraham kalian. Artinya harus berpegang teguh sama apa yang dijalankan sama para khulafaur rasyidin ini. Ya. Dan nanti khulafaur rasyidin juga dalam kita dibagi menjadi dua. Ada yang memegang kekuasaan, ya, ada yang memegang khilafah, ada yang murni jadi khilafah fil ilm, farosah fil ilm, ya. Adil dalam keilmuan. Nah, itu banyak nantinya. Tapi kalau yang memegang kekuasaan dikatakan 6. Ada yang ngomong ditambah satu lagi Umar bin Abdul Aziz. Ya, Umar bin Abdul Aziz dikatakan juga khulafaur rasyidin karena posisi dia adalah orang yang adil plus memegang kekuasaan saat itu. Kaifa taghallaba abtalul Islam, bagaimana para pahlawan-pahlawan Islam ini, ya, mereka berhasil menang alal masaibi, melawan musibah-musibah yang datang, li tahqiqi amanatihim, supaya mereka ini merealisasikan, menyatakan, ya, amanatihim, amanah yang ada pada mereka. Wa ya'rifun natijata allati ta'udu 'alal ummah, dan supaya mereka mengetahui hasil, ya, yang akan kembali pada umat min ittiba'id din wa sayri 'ala nidhamihi, dan berjalan atas nizam daripada muslim atau Islam ini, agama Islam. Wa inni la arju ayyatahilu min madhil muslimin wa amjadihim wa siri rijalatihim ma yab'asu fi nusuhu hatta syabbuhi bihim wan nasya ala manwalihim. Dan yang diinginkan oleh Imam Musannif adalah supaya kita ini bisa mengikuti jejak sirah para salafnya kita, para pendahulunya kita ini, kita bisa ikuti jejaknya mereka. Makanya kita kan belajar sejarah, ya, sejarahnya Nabi khususnya, sejarah para sahabat, supaya kita tahu akhlaknya mereka itu bagaimana, hingga kita bisa mencontoh daripada akhlak-akhlak yang mulia yang ada pada mereka. Ad-Darsul Awal. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-Darsul Awal. Al-Khulafa'ur Rasyidun hum Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali bin Abi Thalib. Wasummu bil Khulafa'ir Rasyidin li'annahum khalafu an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam fil hidayati wal irsyadi wa tanfidhi ahkami syari'ah. فبلغت مدة خلافتهم 30 عاما افتحوا خلالها الشام والعراق فلسطين ومصر والسودان وإفريقيا وأشهر قوادهم خالد بن والد وأبو عبيدة عامر بن الجراح وعمرو بن عاص ومثنى بن حارث وسعدنا بن أبي قاسم وسعدنا بن أبي وقاص. Yang pertama adalah Khulafaur Rasyidin hum Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum. Tadi apa namanya, Sayyidina Husain itu belum sempat megang khilafah, ya, belum sempat megang khilafah. Karena setelah Sayyidina Hasan itu nanti langsung ke Muawiyah. Ya. Setelah Sayyidina Hasan langsung ke Muawiyah. Setelah Muawiyah dipegang oleh anaknya dan akhirnya menjadi monarki absolut. Ya. Jadi apa namanya, sebuah kerajaan yang tertentu. Jadi sudah tidak kembali ke apa namanya, sistem politik yang diajarkan Nabi. Setelah Sayyidina Hasan wafat itu udah politik yang diajarkan oleh Nabi itu sudah ditinggal. Makanya kata Nabi, awaluha naqdun al-hukm, ya, bahwasanya ural Islam ini lakum qadana ural Islami urwatan kata Nabi. Ini tali yang mengikat umat Islam, tali yang mengikat Islam ini akan dilepas satu persatu, ya, akan dilepas satu persatu. Dan yang pertama kali dilepas kata Nabi adalah al-hukm, hukum, ya, konstitusi atau
apa namanya sistem perpolitikan, sistem hukum di dalam sebuah negara itu yang pertama kali dirusak. Ternyata benar, hanya cukup 30 tahun atau 33 tahun sistem hukum Islam itu udah pertama kali yang rusak adalah itu. Wa akhiruha as-sholat, kata Nabi, yang paling akhir dirusak adalah sholat. Ya, jadi nanti di akhir zaman sholat ini esensinya akan rusak. Gitu. Esensi dari sholat ini akan rusak. Ya. Sholat kan, esensi dari sholat adalah ketika semua makhluknya Allah Ta'ala itu tunduk di hadapan Allah Ta'ala. Ya. Mereka melepas apa yang ada pada mereka, kekayaan, ya. Yang kaya sujudnya bareng sebelahan sama yang miskin, yang presiden, ya presiden dapat sholat pertama. Ya. Yang apa namanya, orang-orang hebat mereka tetap bakal sujud, meletakkan kepala mereka di tanah. Ya. Itu kan bentuk tadallul. Nah, ini nanti esensinya akan hilang suatu saat nanti. Nah, yang pertama kali dirusak adalah apa? Adalah al-hukmu, kata Nabi, adalah sistem konstitusinya yang saya buat, gitu istilahnya gitu. Kan Nabi kan ngajarin, nggak cuma ngajarin agama aja, ya, ilmu perangnya aja, seni berperang aja, seni bela diri aja, politiknya diajarin, ya, berdagangnya aja, ekonomi yang baik itu bagaimana, kan semua diajarin sama Nabi. Nah, yang pertama kali hilang istilahnya begitu, ya ini politik. Ya, kita nggak mengesampingkan positif yang ada pada Bani Umayyah, ya. Apa namanya, kemajuan yang dilakukan oleh Bani Umayyah yang luar biasa. Tapi tetap sistem politik yang dikatakan kerajaan dari dulu kan jelek. Ya. Namanya monarki itu selalu jelek, monarki absolut itu jelek. Pasti jelek, ya. Karena pemimpin udah nggak dipilih berdasarkan apa namanya, senat lagi istilahnya gitu. Wa summu bil khulafa'ir rasyidina li'annahum khalafu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil hidayati wal irsyadi. Nah, dikatakan khulafa'ur rasyidin, ya. Ini dikatakan sebagai khulafa'ur rasyidin, Sayyidina Abu Bakar sama Umar, Utsman, Ali ini. Kenapa namanya khulafa? Khulafa itu artinya apa? Khalafu an-nabi. Mereka menggantikan posisinya Nabi. Fil hidayati wal irsyadi, dalam dalam memberikan jalan yang benar, ya, dalam mengajari umat. Al irsyad, ya, menunjukkan jalan yang benar. Ini yang menggantikan posisi Nabi adalah para khulafaur rasyidin, ya. Makanya mereka mengatur perang apa yang selanjutnya. Ini banyak, ya. Jadi mereka ini posisinya menggantikan Nabi. Karena ketika Nabi wafat, ini kalau kekosongan terjadi, wah, bakal bahaya, ya. Mau sistem bernegara atau sistem agama sekalipun bakal bahaya, ya. Agama Islam bakal diambang kehancuran, ya. Karena bakal dihancurin sama orang-orang yang Islamnya masih lemah saat itu. Islam masih lemah termasuknya, ya. Mungkin kalau di Mekah sama Madinah, oke, kuat-kuat Islamnya. Tapi di luar itu, di luar Hijaz bagaimana? Mereka yang hanya datang sekali ke Nabi, itu Islamnya masih lemah. Mereka belum tahu betul bagaimana Islam, ya. Al-Quran ya jarang dengar, satu ayat dua ayat aja paling yang mereka dengar. Ini yang akan berbahaya. Makanya khulafaur rasyidin ini menjadi khalafu. Mereka menggantikan menggantikan posisinya Nabi saat itu, ya. Wa tanfidil ahkam, dan melestarikan hukum-hukum syariat yang telah Nabi ciptakan istilahnya. Wa balaghat muddatu khilafatihim salasina aman, dan khulafaur rasyidin ini mencapai 30 tahun masa kepemimpinan khulafaur rasyidin. Setelah itu sudah bukan khulafaur rasyidin lagi, ya. Sudah masuknya mulkul adud, ya. Istilahnya yaitu monarki yang absolut setelah khulafaur rasyidin. Iftatahu khilalaha asyama wal Iraq wa Palestin wa Mesir wa Sudan wa Afrika. Dan selama 30 tahun ini mereka berhasil membebaskan tanah Syam, ya. Syam itu luas, ya. Tanah Syam itu luas. Irak, wa Palestin, Mesir, Sudan dan Afrika. Ini
dibuka tanahnya itu, ya, ditaklukkan di masa Khulafaur Rasyidin yang 30 tahun ini. Jadi ini luar biasa, suatu kemajuan yang luar biasa saat itu, ya. Ketika Nabi wafat, ternyata Islam nggak redup, ya, tapi dilanjutkan oleh orang-orang hebat, pahlawan-pahlawan seperti Sayyidina Abu Bakar. Ya. Wa ashharu quwwatihim Khalid ibn Walid, dan komandan yang paling terkenal adalah Khalid bin Walid, yang dijuluki sebagai apa? Saifullah, pedangnya Allah. Wah, ini orang gacor ini kalau orang gacor Khalid bin Walid ini. Kalau perang, ya, itu win rate-nya 100%. Wah, nggak pernah kalah. Makanya kisah apa, perang Uhud kan itu kok umat muslimin bisa sampai kewalahan bahasanya. Dikatakan kalah kan kita nggak bisa juga, ya. Tapi kewalahan betul, sampai dipaksa mundur sampai ke Madinah pasukannya Nabi sampai giginya ada yang pecah, ada tipisnya yang hampir berdarah. Pasukan muslimin kocar-kacir, banyak yang wafat, banyak yang meninggal. Itu semua gara-gara Khalid bin Walid lepas, ya. Khalid bin Walid lepas, ya. Nabi itu aslinya udah nge-counter posisinya Khalid bin Walid, udah nge-lock. Posisi Khalid bin Walid itu udah di-lock sama Nabi. Dikasih pasukan khusus buat nge-lock Khalid bin Walid 50 orang. Ente jaga Khalid bin Walid jangan sampai lepas. Begitu lihat pasukan utama ini mundur, ya, pasukan utama itu kan pasti meninggalkan barang-barang jarahan. Melihat barang-barang jarahan, ini orang-orang yang nge-lock Khalid bin Walid, mereka pikir udah selesai perangnya. Mereka turun dari gunung, dari bukit Uhud itu. Bukit namanya Bukit Ramiyah. Mereka turun, Khalid bin Walid langsung melihat, wah ini kesempatan emas, langsung flanking dia dari belakang. Nge-flank dari belakang, nah, pasukan utama juga ikut maju. Akhirnya di belakang ada Khalid, di depan ada pasukan utama. Nah, makanya umat muslimin saat itu kocar-kacir perang Uhud itu. Khalid bin Walid, malah dilepas gitu aja. Ini udah blunder parah itu saat itu. Blunder itu. Itu udah, kalau kan udah beban, ya, beban tim 50 orang itu. Makanya mereka ini apa namanya, berpikat sama harta yang ditinggalkan sama pasukan musuh, ya. Harta rampasan, lihat banyak yang ditinggal, mereka tergoda, mereka turun. Kata Nabi, apapun yang terjadi jangan turun dari gunung, ya. Jadi Nabi sebenarnya lebih OP dari Khalid bin Walid, lebih overpower, lebih hebat dalam hal strategi peperangan dan skill apa namanya komandan itu. Nabi lebih alim daripada Khalid bin Walid, lebih brilian otaknya, tapi bawahannya gitu. Ini 50 orang aja loh yang suruh di atas gunung ini buat ngelok Khalid bin Walid. Khalid bin Walid udah nunggu aslinya supaya 50 orang ini turun. Itu hasil Khalid bin Walid, hatta di masa sebelum Muslim aja dia masih menang luarnya, ya. Dia masih, kalau perangi dia masih menang. Begitu masuk Islam, wah makin senang dia, perang menang. Gak ada kabar kok Khalid bin Walid ini kalah, gak ada. Nah, suatu kali perang itu di Hunain, ya. Perang Hunain atau perang apa saya lupa, puasa perang Hunain. Khalid bin Walid ini keadaan muslimin pastinya udah setara, ya, sama pasukan musuh. Muslimin kan kalau perang nggak pernah ini, jumlahnya nggak pernah sama, selalu lebih sedikit daripada musuhnya. Samanya Nabi, bukan samanya khalifah selanjutnya, kan selalu lebih sedikit. Tapi PD menang, ya. Tapi PD menang kalau umat muslimin. Umat-umat yang mendambakan kematian juga kan, maksudnya gitu. Menang mulia, mati juga mulia, mati juga mati syahid. Ini orang Islam kan begitu. Makanya mereka berani mati. Mereka menang alhamdulillah jadi orang yang mulia, mati juga orang mulia juga. Jadi ini kekuatan umat Islam saja luar biasa.
Nah yang bikin support munafikin ya, itu kita nggak usah bahas ya. Munafikin yang lemah imannya gitu kan, takut mati. Nah Khalid bin Walid ini pernah suatu ketika posisinya udah setara. Awal kan selalu posisi musuh lebih tinggi, sampai akhirnya posisinya setara. Khalid bin Walid ya malah menghentikan peperangan sementara. Perang zaman dulu kan nggak kok 24 jam hantam-hantaman kan, pasti ada kisah-kisahnya gitu. Itu pasukan bukannya disuruh istirahat, tapi malah disuruh nyari peci. Disuruh nyari ini apa namanya? Yang buat perang itu kepala itu helm perang lah bahasanya. Helm perangnya Khalid bin Walid suruh cari. Pasukan ini ribuan disuruh nyari semua. Waduh, ini kata pasukannya, kita mah nggak butuh istirahat, malah gini. Katanya ini nggak efisien. Tenaga yang harusnya untuk perang selanjutnya malah kita suruh nyari muter-muter gitu, nggak jelas. Ya. Akhirnya mereka pun tetap ngikutin apa kata Khalid bin Walid lah, walaupun perintah aneh bahasanya itu. Perintah. Mereka tetap ikuti. Akhirnya ketemu, alhamdulillahnya ketemu. Begitu dikasih ke Khalid bin Walid, pasukan pada tanya, ya kan kita ribuan orang suruh nyari peci, faedahnya mendingan kita suruh bunuh pasukan musuh, kita udah selesai, ini besok pulang ya. Hari ini nyari peci, besok perang lagi kan repot. Ini kalau peci nggak dicari ya, kita langsung perang, kita kalah. Dibuka pecinya, ternyata ada rambutnya Rasulullah SAW. Jadi di situ ibarat Khalid bin Walid pakai apa? Pakai jimat. Ya, ini termasuk dalil tabaruk juga di sini nanti. Tabaruk. Sebenarnya bisa punya win rate 100% itu dari situ. Punya rambutnya Rasulullah SAW. Begitu hilang pecinya, aduh, pusing bawahnya. Ya, ini ada kemungkinan bakal kalah, gitu. Kemungkinan kalau bakal kalah. Nah ini Khalid bin Walid luar biasa. Terus Abu Ubaidah, ya, Al-Jarrah, Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Ini juga komandan perang setelah Khalid bin Walid. Nanti Khalid bin Walid dipensiunkan oleh Sayyidina Umar, digantikan oleh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Lalu ada Amr bin As. Amr bin As juga termasuk klan Muawiyah juga, ya. Termasuk dari klan Muawiyah, saudaranya Utsman bin Affan, menjadi komandan juga dan berhasil menaklukkan banyak posisi. Di akhir hayatnya dia memimpin sebagai gubernur Mesir nantinya. Gubernur Mesir itu dipimpin sama Amr bin As. Makanya kisah yang terkenal itu Mesir berhenti mengalirkan airnya. Itu kisah di zamannya Amr bin As itu. Ketika Sungai Nil nggak mau ngalir, Amr bin As pusing dong. Sungai Nil kan ada di Mesir, gubernurnya saya itu Amr bin As. Kata Amr bin As, gimana? Ini gagal panen di depan mata, ternak pada mati dari depan mata. Sumber kehidupan warga Mesir kan satu-satunya cuma dari Sungai Nil. Terusan Suez itu belum ada saat itu. Wah itu pusing sekali itu Amr bin As itu. Akhirnya mau nggak mau ngirim surat kepada siapa? Sayyidina Umar bin Khattab. Dikirim surat, ya Umar bin Khattab, ya Khalifah Rasulullah yang Mukminin, saya pusing jadi pemimpin ini. Sungai Nil nggak mau ngalir. Ini gimana solusinya? Apakah harus bikin bendungan baru atau gimana gitu? Apakah harus ada yang diuruk lagi, dikirim ke Sayyidina Umar? Soalnya kenapa? Sungai Nil itu tiap tahun minta apa? Minta tumbal minimal satu cewek cantik masuk ke sungai Nil. Ya, buat ngalir lagi itu harus ada cewek cantiknya yang masuk gitu. Cabul. Sungai Nil ini agak cabul. Nggak mau ya. Lunjang gitu. Nah, umat Islam kan nggak mengajarkan hal tersebut. Yang seperti itu kan ditolak sama Islam. Amr bin As nggak mau dong buang-buang nyawa, ya kan? Cewek cantik lagi. Mending saya kawinin gitu. Akhirnya dikirim surat ke Umar bin Khattab. Umar bin Khattab gampang, ya. Dibalas suratnya.
Dibalas suratnya gini, Bismillahirrahmanirrahim, dari Umar buat Nil. Dari Umar buat Nil. Ente kalau nggak mau ngalir, ya, ente kalau ngalir karena Allah, maka anak nggak perlu suruh ente lagi, karena Allah yang suruh ente. Tapi kalau ente ngalirnya karena kemauan ente sendiri, ya, udah nggak usah ngalir, nggak apa-apa deh, kita juga masih bisa hidup, bahasanya gitu. Kita juga masih bisa hidup. Kalau ente ngalirnya karena yang diri ente sendiri, maka bertakwalah pada Allah, ingatlah Allah, gitulah. Ada kalimat-kalimat yang mengingatkan. Ditutup suratnya, dikirim ke Amr bin As, ya. Kata Umar bin Khattab, ini tolong nanti cemplungin aja ke sungai ini. Akhirnya sama Umar bin As nurut aja, ambil surat dimasukin ke sungai ini, dimasukin. Besoknya udah terus lagi tuh, ada dalam sungai ini. Masya Allah. Itu sungai Nil itu takut sama Sayyidina Umar. Sungai Nil takut sama Masya Allah. Nah, ini pada masa kepemimpinannya Amr bin As. Amr bin As ini pemimpin termasuk terkenal juga. Makanya nanti di zaman Utsman Affan bakal ada banyak konflik dikarenakan ada hubungannya dengan ini. Wal Musanna bin Al Harisah. Nah, Al Musanna ini juga komandan yang overpower juga, ya, Musanna terkenal. Wa Sa'ad bin Abi Waqqas, termasuk sahabatnya Nabi, ahli memanah. Manhum al-Rasul. Nah, jadi itu perang permulaan, perkenalan terhadap Khalifullah Ar-Rasyidin, Al-Mahdiyyin, Nabi Al-Mahdiyyin. Khulafaur Ar-Rasyidin Al-Mahdiyyin. Nah, ini kayak apa namanya? Kaidah kuat-kuat ini, ya. Apa namanya? Komandan-komandan perang ini mereka punya skill perang yang memang luar biasa. Maksudnya Khalid bin Walid itu tadi, tapi dia kena pensiun dini sama Sayyidina Umar. Nanti ada kisahnya di bab Sayyidina Umar. Nah, ada susani khilafatu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Wallahu ta'ala alam bishawab. Ada pertanyaan? Tadi Nabi kena hisab juga ya? Apa? Nabi kena hisab juga tadi. Nabi. Yang tadi pertanyakan itu dakwahnya itu. Kalau kena hisab bukan kena hisab yang apa namanya? Yang di yaumul hisab itu bukan. Dalam arti syahidan itu saya tanyain ke guru saya Syekh Yasir, ya. Jadi Cina nyingkuli umatin di syahidin. Itu apa namanya, Nabi nangis karena kan di akhirat nanti Nabi ini diperlihatkan umatnya yang masuk neraka. Jadi kan umatnya Nabi Muhammad itu kan dibagi menjadi dua, ya. Ada apa namanya, umatul dakwah sama umatul apa? Ijabah, menurut ijabah. Nah, yang dimaksud di Nabi nangis ini adalah umat dakwah. Umat dakwah itu ya orang-orang yang setelah orang-orang yang hidup setelah Nabi itu, risalatun Nabi. Ya. Setelah risalahnya Nabi ini, orang-orang yang setelahnya itu adalah umat risalah. Ya. Mau yang agamanya bukan Islam itu juga termasuk umatnya Nabi, tapi umat itu risalah, ya. Ya. Ada yang umatul ijabah yang udah menerima daripada risalahnya Nabi, ya, yaitu umatul ijabah. Nah, nanti para nabi ini juga diperlihatkan, ya, terhadap umat-umatnya begitu. Nabi nangis nanti. Ya. Makanya Nabi nangis ketika dibacain ayat tersebut, itu Nabi nangis. Ya. Nabi itu kan dijadikan sebagai saksi, artinya ya benar, Nabi juga dipertanyakan ini tanggung jawabnya bagaimana, ya. Karena kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi, setiap yang mengembala pasti akan ditanya terhadap apa yang digembalakannya, ra'iyatihi. Makanya rakyat itu kalau bahasa Indonesia itu diambil dari bahasa Arab juga, ya. Rakyat ra'iyah, ya.
sesuatu yang dipelihara, sesuatu yang digembala. Ya. Makanya kalau rakyatnya sengsara, makanya nanti yang dihisap paling lama itu nanti para pemimpin-pemimpinnya. Mau sengsara mau enggak, pemimpin itu pasti hisapnya lama banget. Ya. Hisapnya akan lama sekali. Pemimpin. Makanya paling benar jadi orang zuhud, ya. Orang zuhud, orang wirai yang nggak mau masuk ke pemerintahan. Kenapa masuk pemerintahan? Nggak jelek, cuman nanti hisapnya lama. Makanya terkenal kan salah satu yang menyebabkan hisap lama kan maksudnya harta dan juga tahta itu tadi ya. Setiap kesengsaraan apapun itu pasti bakal ditanya nanti di akhirat. Kok orang ini bisa sengsara di masa kepemimpinannya ente? Tiap orang, tiap detiknya ini bakal ditanya. Lama. Juga harta ya. Makanya sahabat yang paling lama hisapnya adalah Abdurrahman bin Auf. Karena itu apa? 9 naganya sama Fazal pada zamannya Nabi sudah naga itu. Abdurrahman bin Auf itu memang tangannya kan luar biasa ya. Dia jual apa aja kayak marginnya 10 kali lipat. Dia beli harga sekian, jual 10 kali lipat juga tetap laku kalau Abdurrahman bin Auf. Itu orang luar biasa ya. Tapi minusnya ya itu, dia hisapnya akan jadi lama. Dan dikatakan juga Nabi yang hisapnya paling lama itu Nabi Sulaiman. Ini di Jawa dulu ya. Nabi yang paling lama hisapnya Nabi Sulaiman, sahabat yang paling lama hisapnya itu adalah Abdurrahman bin Auf. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya Rabbana ta'ala bi واستر لنا واغفر لوالدينا ومولودينا والآل والسائر الهلال وبلد محبة أو جهة أو صحبة للمسلمين أجمعين يا رب اسمع بالمصطفى رسولي وبكل سولي عليه أدى الحق وآله وصحبه بعد ذات سولي والحمد لله في الأرض والسماء. الحمد لله رب العالمين.